Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, rekan tim berpikir yang kami banggakan, serta para pengamat yang berbahagia. Kami dari tim Tirta Winata, dengan saya, Ibnu Fikransyah Somalatu, selaku pembicara pertama, yang akan menyampaikan dalam ranah akademik konseptual. Adapun Nur Anissa, selaku pembicara yang kedua, akan menyampaikan dalam ranah yuridis normatif dan dielaborasi oleh pembicara yang ketiga kami, yakni Dewi Kartikasari, yang akan menyampaikan dalam ranah sosiologis dan studi empiris, serta studi komparatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justitiae non est neganda, non differenda. Keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, menyikapi mosi perdebatan kita kali ini yakni tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun. Kami, selaku tim kontra menolak dengan keras adanya mosi tersebut. Wakil Ketua MPR RI, Profesor Dr. Haji Syarifuddin Hasan MM MBA, menekankan pentingnya pembatasan periode kekuasaan mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota hingga kepala desa. Tidak boleh ada satupun unsur kekuasaan yang berlaku absolut atau bisa diperpanjang seenaknya sendiri, karena seluruh periode kekuasaan dari pusat hingga desa ada batasan serta aturannya. Selaras dengan mosi perdebatan kali ini, kami, selaku tim kontra, menolak dengan keras masa jabatan selama 9 tahun. Adapun landasan terkait penolakan perpanjangan masa jabatan tersebut. Nah ini, yang pertama, 9 tahun adalah masa yang cukup lama untuk memerintah. Sedangkan yang kita amati, presiden dan bupati saja tidak menjabat lebih dari 6 tahun. Adapun pemberian masa jabatan kepemimpinan negara demokrasi lainnya, yakni memberikan masa jabatan kepada pemimpin tidak lebih dari 6 tahun. Kedua, menurut pakar hukum tata negara, Fakultas Hukum Universitas Jember, ada mosi perpanjang masa jabatan kepala desa yang dari 6 tahun menjadi 9 tahun, rawan terjadi tindakan korupsi karena terlalu lama berkuasa. Maka dari itu, untuk meminimalisir adanya kasus korupsi, perlu adanya pembatasan masa jabatan dengan jangka yang tidak terlalu lama. Para juri yang terhormat, demikianlah penolakan kami selaku pembicara pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Redeem then sit action, yang berarti perkara sama dan sejenis tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang penguji material pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Permohonan terintegrasi dengan nomor 15/PUU strip 21/23 yang diajukan oleh Eliadi Hulu. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Desa menyatakan kepala desa memegang jabatan 6 tahun terhitung tanggal pelantikan. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Dasar menyatakan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat menjabat paling banyak sebanyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut dan secara tidak berturut-turut. Sidang panel yang dipimpin Hakim Konstitusi Daniel Yusmik dengan didampingi Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Eliadi Hulu mengatakan dengan berlakunya pasal 39 ayat 1 desa yang memberikan hak kepada kepala desa menjabat selama 6 tahun dalam satu periode menyebabkan kerugian konstitusi. Jika masa jabatan kepala desa dibatasi 5 tahun dengan berpedoman pada norma yang terdapat dalam konstitusi, tepatnya pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, yang merupakan referensi dari seluruh pembatasan masa jabatan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah, maka akan menciptakan harmonisasi keadilan dalam ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, terdapat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa. Pasal 15 ayat 1 masa jabatan kepala desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan. Ayat kedua, apabila masa jabatan kepala desa sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.
Dan jika perpanjangan masa jabatan kepala desa disahkan dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode, maka membuka peluang korupsi lebih besar, melanggar dan mengkhianati prinsip demokrasi telah susah payah dibangun sejak dahulu sehingga berpotensi mengakibatkan masyarakat semakin malas dalam pesta demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Dan jika masa perpanjangan masa jabatan kepala desa disahkan dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode, maka dapat membuka peluang korupsi yang besar, melanggar dan mengkhianati prinsip demokrasi yang telah susah payah dibangun sejak dahulu, sehingga berpotensi mengakibatkan masyarakat semakin malas dalam pesta demokrasi pemilihan kepala desa. Asiperiquet us justitiam focias non estim asiperiquem equiri, yang berarti menerima sesuatu sebagai imbalan untuk menegakkan keadilan akan mengarah ke tindak pemerasan bukan hadiah. Untuk mengakhiri perdebatan pada kali ini, izinkan saya untuk menegaskan kembali argumentasi, kemudian juga untuk memperjelas alasan mengapa kami menolak mosi perdebatan kita pada kali ini. Dewan Juri yang kami hormati, perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun belum layak diterapkan di Indonesia. Karena sebagaimana data yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama juga pembicara kedua, bisa kita lihat bahwasanya efek yang ditimbulkan dari mosi kita kali ini sangat memungkinkan tidak terwujudnya alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tentang keadilan sosial. Menurut catatan historis bakat feodalisme, pemerintah desa merupakan produk kolonial yang cenderung lebih berorientasi pada kepentingan majikan ketimbang kepentingan masyarakat. Kondisi demikian sering menjebak pemerintahan desa lupa diri sehingga memunculkan oligarki, nepotisme, serta otoriterisme pemerintah desa. Dari data yang kami peroleh, mendapatkan perbedaan ketentuan mengenai masa jabatan pemimpin lokal, kepala daerah, dan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Besarnya dana tidak dikelola dengan baik menjadi sumber pemicu korupsi dana desa. Ketidakefektifan yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2020 tercatat sebanyak 13,2% di tahun 2021, sebanyak 12,59% di tahun 2022, masih jauh dari target nasional hingga kurang dari 8,5 sampai 9%. Maka dari itu Dewan Juri, kami memberi solusi yang sekiranya solutif atas dasar-dasar di atas, yaitu yang pertama, jangka waktu 5 tahun dianggap ideal bagi seorang kepala desa dalam menunaikan tugasnya sebagai pemerintah desa. Terlalu lamanya seseorang duduk dalam kursi pemerintahan desa bisa membuat dirinya lupa dengan menyalahgunakan posisi dan jabatan. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia terutama kepada generasi milenial yang akan menjadi calon pemimpin bangsa. Maka dari itu Dewan Juri yang kami hormati, guna memberi solusi yang sekiranya solutif atas dasar-dasar di atas, maka kami membabarkan 2 poin. Poin yang pertama, pada jangka waktu 5 tahun dianggap waktu yang ideal bagi seorang kepala desa dalam menunaikan tugasnya sebagai pemerintahan desa. Terlalu lamanya seorang duduk dalam kursi pemerintahan desa bisa membuat dirinya lupa dengan menyalahgunakan posisi dan jabatan. Poin yang kedua, pengembangan sumber daya manusia terutama pada generasi milenial bangsa yang akan menjadi pemimpin negara. Sekian. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada perdebatan kita kali ini. Dengan menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa 9 tahun, kami selaku tim kontra telah merasa sudah tepat. Hal ini sudah disampaikan oleh tim kontra tadi bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa 9 tahun memiliki dampak negatif yang cukup besar. Dan jika memang perpanjangan masa jabatan kepala desa 9 tahun tidak diperlakukan, maka besar kemungkinan kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, dengan pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, dan yang telah kami sampaikan, kami dengan tegas, lugas, dan mantap menolak perpanjangan masa jabatan 9 tahun kepala desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.